Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Maulida dari kelas manajemen 20F. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas akuntansi sesi 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang completing the accounting cycle. Sering kita sebut sebagai dengan siklus akuntansi. Nah, hal yang harus kita ketahui yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari siklus akuntansi tersebut. Apa sih pengertiannya? Nah, siklus akuntansi ini yaitu proses penyusunan laporan keuangan di mana dimulai ketika si transaksi itu terjadi. Laporan ini juga harus bisa diterima dan dipertanggungjawabkan oleh si akuntan. Dimulai dari transaksi terjadi sampai siklusnya dengan jurnal penutupan atau yang laporan keuangan. Nah, kegiatan ini juga pasti berulang setiap periode berganti. Lalu sekarang kita masuk ke penerangan apa aja yang ada di siklus akuntansi ini. Yang pertama, aku mau ngenalin dulu, yaitu tahap pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan transaksi, adanya bukti transaksi dari transaksi yang sudah terjadi. Nah, si akuntan ini harus bisa mencatat kegiatan transaksi, walaupun tidak semua transaksi bisa dicatat. Nah, lalu apa saja transaksi yang bisa dicatat? Transaksi yang bisa dicatat ialah transaksi yang mempunyai dampak pada perubahan keuangan si perusahaan. Contohnya ketika kita mau membeli peralatan atau perlengkapan, pasti ada biaya yang kita keluarkan. Berarti si posisi keuangan ini ada perubahan. Nah, bukti transaksi juga biasanya berbentuk nota, faktur, lalu kwitansi, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita harus bisa menganalisis si bukti transaksi tersebut untuk dimasukkan ke jurnal-jurnal yang nantinya kita akan jelaskan. Dimana kita juga harus mempunyai harus mengetahui perbedaan dari aktiva dan pasivanya, sehingga nanti kita di saat melakukan penjurnalan, sehingga ketika kita melakukan kegiatan transaksi, kita dapat membedakan apa itu aktiva dan apa itu pasiva. Yang disimpan di kredit apa saja dan yang disimpan di debit itu apa saja, akun apa saja, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke materi. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi yang sudah saya jawab di poin nomor 1, yaitu menyusun si siklusnya. Nah, jadi siklus yang pertama itu ialah menganalisis si transaksi yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu kita langsung saja masuk ke poin kedua, yaitu tentang mengenai jurnal. Yang saya ketahui, jurnal ini itu sering disebut dengan jurnal umum. Nah, pengertian dari jurnal umum itu apa? Nah, jurnal umum ini dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi berdasarkan kronologis. Jadi setiap tanggal kita masukkan dan secara tersusun sistematis seperti itu. Nah, fungsi dari jurnal umum ada fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, dan fungsi informatif, dan yang lainnya. Mungkin ada banyak fungsinya, namun yang saya ketahui hanya itu saja. Lalu siklus selanjutnya yang harus kita lalui itu mempostingnya ke buku besar. Nah, buku besar ini sekumpulan rekening-rekening yang ada di jurnal umum. Jadi, tugas kita hanya memasukkan dari jurnal umum itu ke buku besar. Jadi, tinggal memindahkan. Nah, si buku besar ini, contohnya itu seperti kita membuat akun kas. Akun kas kita harus satu tabel, terus akun kas, akun peralatan, perlengkapan, piutang, dan semuanya itu dibuat satu tabel. Jadi dipisah antara si tabel akun kas, akun piutang, dan yang lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada neraca saldo. Ini yaitu daftar saldo yang dimiliki si perusahaan dan dibukukan pada periode tertentu.
dimiliki oleh perusahaan yang hasil dari jurnal umum seperti itu. Lalu tugas kita sama. Tugas kita hanya memasukkan apa saja yang masuk ke dalam kredit dan apa saja yang masuk ke dalam debit. Nah, kedua posisi tersebut harus seimbang. Ketika kita memasukkan si jurnal umum ke dalam neraca saldo ini, posisi keduanya harus balance. Kalau misalkan kedua sisinya mengalami perbedaan saldo, perbedaan nilai, berarti mungkin ada kesalahan ketika kita mengekspor dari jurnal umum ke neraca saldo seperti itu, atau ada salah penempatan yang harusnya kita disimpan di debit malah disimpan di kredit dan sebaliknya seperti itu. Nah, di sini si akuntan harus lebih hati-hati karena jika terjadi kesalahan dari atas, otomatis kita harus mengubah segalanya, mengubah dari posisi awal lagi seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini ialah jika kita ada akun yang tidak tercatat di jurnal sebelumnya, bisa disesuaikan di jurnal ini. Lalu selanjutnya ada penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di tahap ini kita hanya perlu menyusun neraca saldo yang kedua setelah neraca saldo yang pertama dengan cara memindahkan saldo yang sudah disesuaikan di buku besar ke dalam neraca saldo yang baru ini. Nah, saldonya dikelompokkan menjadi kelompok aktiva dan kelompok pasiva dari buku besar tadi. Sama seperti neraca saldo sebelumnya, neraca yang kedua ini juga posisinya antara debit dan kredit itu harus balance. Akan tetapi, hal yang harus kita ingat ialah saldo yang balance atau seimbang belum tentu benar, tetapi jika saldonya benar, pasti itu akan balance atau seimbang. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini disusun menjadi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan ikhtisar laba rugi, dan laporan-laporan yang lainnya. Yang terakhir yaitu penyusunan jurnal penutup. Jurnal ini dibuat setelah periode akuntansi selesai. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal atau laba rugi harus sudah selesai menjalankan fungsinya, sehingga akun pada jurnal penutup ini harus segera ditutup karena tidak bisa digunakan di periode selanjutnya. Jadi si siklus ini terus berjalan ketika periode berganti. Jika periode sudah selesai, otomatis siklusnya akan dimulai lagi dari awal. Jadi mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Untuk contoh nanti saya akan memberikan contoh soalnya. Jadi di sini saya sudah membuat contoh soal mengenai jurnal umum. Nah, yang saya buat ini yaitu tentang Tuan Angga membuka usaha Sania Service. Kita lihat di tanggal 6 bulan 6 itu transaksinya ada Tuan Angga menyetorkan uang tunai 2.500.000 dan kendaraan 14.500.000 sebagai modal usahanya. Kita masukkan ke jurnal umum. Bagaimana jurnalnya? Nah, kita lihat di transaksi yang pertama. Tadi Tuan Angga menyetorkan uang kas, berarti kita masuk ke kas itu ya, di debit 2.550.000. Kendaraannya itu seharga 14.500.000 dan kenapa kan si kas dan kendaraan itu dijadikan sebagai modal. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan antara kas dan kendaraan tersebut. Nah, kita lihat akun kas ditambah akun kendaraan, jadi 2.550.000 ditambah 14.500.000, hasilnya itu 17.050.000 itu sebagai modal, dan modal itu dimasukkan ke dalam kredit karena modal termasuk pasiva kewajiban. Nah, pada tanggal 6 si Tuan Angga ini membeli perlengkapan secara tunai 900.000.
Bagaimana sih jurnal umumnya? Nah, kita lihat pada tanggal 6 Juni, perlengkapannya itu berarti otomatis bertambah karena itu dibeli 900.000 dan berarti ada pengeluaran uang. Ada pengeluaran kas seharga 900.000 juga. Gitu, seperti itu. Dan si perlengkapan itu udah masuk harta kita dan si kas itu pengeluaran. Jadi sebenarnya mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu, jika kita membeli suatu barang, berarti otomatis si barang itu bertambah ke kita dan harta yang kita punya berupa kas itu berkurang. Contohnya kita jika membeli peralatan, berarti peralatan itu bertambah di debit dan si akun kas itu berkurang di kredit. Nah, jikalau kita menerima, selain menerima pendapatan jasa, itu semuanya dimasukkan ke dalam debit, kecuali pendapatan jasa itu dimasukkannya di kredit. Nah, selain itu di situ ada PRIV. PRIV itu apa? PRIV itu pengambilan kas oleh si pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu sama juga. Jadi si PRIV-nya itu bertambah ke si akun kas pribadinya si pemilik perusahaan dan si kasnya itu berkurang. Seperti itu. Mungkin hanya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.